Kembalilah, Nak. Tempatmu bukan di sini. Nak, sedang apa kamu di sini? Kamu kenapa? Sadar, Rio, sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Mendaki bersama arwah di Gunung Arjuno. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol merah dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya di channel ini. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Mereka berdua pun semakin bersemangat dalam menempuh perjalanan. Hari semakin larut. Kini waktu sudah menunjukkan pukul jam 2 malam. Itu artinya mereka harus sampai di Alas Lali Jiwo sebelum pukul jam 3 pagi, agar mereka bisa memiliki cukup waktu untuk terlelap terlebih dahulu sebelum nanti melanjutkan perjalanan menuju puncak Arjuno dan menikmati summit. Ayo semangat, sebentar lagi kita akan sampai, kata si Fandi. Iya Van, jawab Rio. Kok tumben kamu lemes? Tanya si Fandi lagi. Tidak apa, ada sesuatu hal yang ingin aku sampaikan padamu, Van. Hal apa? Nanti akan aku jelaskan semuanya ketika sampai di Alas Lali Jiwo. Hanya satu kalimat yang sangat ingin aku ucapkan kepadamu. Kalimat apa yuk? Aku minta maaf. Minta maaf untuk apa emangnya? Mungkin ini akan menjadi kali terakhir kita bersama, kata si Rio. Memangnya kenapa? Kamu mau pergi jauh? Kata si Fandi. Iya. Pergi kemana? Akan aku jelaskan nanti kalau sudah di Alas Lali Jiwo. Oh ya udah. Kamu jangan terlalu dipikirkan. Saat ini kita harus bersenang-senang dulu, ucap si Fandi. Rio pun mengangguk setelahnya. Perjalanan menuju pos selanjutnya sangatlah ringan, sebab semua kesulitan sudah kami lewati saat perjalanan di pos sebelumnya. Sehingga perjalanan setengah jam ini memberikan kesan menyenangkan bagi Fandi. Tidak ada kejanggalan sepanjang perjalanan menuju Alas Lali Jiwo. Namun Fandi pun tiba-tiba saja teringat satu hal. Teringat bahwa akan ada banyak kejadian aneh saat nanti sampai di Alas Lali Jiwo. Sebab di Alas Lali Jiwo tersebut kerap kali membuat para pendaki menjadi lupa akan banyak hal. Seperti nama tempatnya, yaitu Lali Jiwo. Itu artinya lupa diri. Namun, si Fandi itu berharap tidak mengalaminya. Sebab dia sangat ingin menceritakan semua kebahagiaan di dalam pendakian Arjuno ini kepada teman-temannya. Dia ingin berbagi kebahagiaan bersama mereka, dan dia tidak ingin menjadi sosok yang lupa diri. Kita harus tetap hati-hati, ucap si Rio. Iya Rio, sebab kita tidak pernah tahu hal buruk apa yang sudah menanti kita di atas sana, kata si Fandi. Aku janji akan menjagamu, ucap Rio. Aku pun akan bersikap demikian, ucap si Fandi. Sikap Rio semakin lama semakin aneh, layaknya seorang yang sudah mendekati ajalnya. Ia seakan-akan terlihat seperti sedang menuntaskan satu hal. Namun Fandi sendiri enggan untuk bertanya kepada Rio.
Takut dia akan berpikiran yang tidak-tidak. Setelah menempuh perjalanan 30 menit, akhirnya Fandi dan Rio pun sampai di alas Lali Jiwo. Mereka kemudian bergegas mengeluarkan perlengkapan tenda untuk mendirikan tendanya di hamparan tanah luas di atas sana. Bukan hanya mereka saja yang melakukan camp di pos tersebut, melainkan ada beberapa tenda lain yang sudah berdiri kokoh di sana. Tentu hal tersebut membuat Fandi senang, sebab ia tidak lagi berada di dalam sarang kesepian. Fandi dan Rio pun bekerja sama untuk membangun tenda. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Kita harus segera selesaikan pembangunan tenda ini, kata si Fandi. Oke Van, iya. Sebelum mereka menuntaskan pembangunan tenda tersebut, tiba-tiba terdapat angin kencang yang bertiup ke arah mereka. Namun anehnya, angin tersebut berbeda dengan angin-angin biasanya. Angin yang berhembus tersebut membuat bulu kuduk Fandi seketika saja merinding. Entah angin apa yang menerpanya tersebut. Fandi pun merinding seketika. Namun rasanya tidak mungkin ada angin yang berhembus tiba-tiba dan membuat tubuh seseorang merinding seketika. Ingin rasanya untuk tidak percaya, namun ini benar-benar nyata. Tiba-tiba, kembalilah nak, tempatmu bukan di sini. Terdengar suara lirih yang entah dari mana asalnya. Setelah terdengar suara aneh tersebut, sikap Rio berubah seketika. Ia terlihat begitu ketakutan. Tempatku di sini, ucap Rio lirih. Fandi pun merasa aneh, kenapa Rio tiba-tiba mengatakan hal demikian. Apa maksud di balik kalimatnya tersebut? Pulanglah, ucap suara aneh itu lagi. Tidak, bentak Rio. Fandi pun mendekat ke arah Rio untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepadanya. Mengapa tiba-tiba sikapnya berubah seketika? Rio, kamu kenapa? Sadar Rio, sadar, kata Fandi. Setelahnya Rio malah memeluk Fandi dengan begitu erat. Terlihat dari wajahnya, banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ada pada dirinya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Fandi. Rio hanya menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Ya udah, kita tuntaskan pendirian tenda ini. Setelahnya kita bisa berbincang di dalam tenda. Udara semakin dingin, jangan sampai kita membeku di sini, kata si Fandi. Mereka berdua pun menuntaskan pembangunan tenda yang memang hampir usai. Kemudian mereka pun bergegas untuk masuk ke dalam tenda. Suara apa tadi? Tanya Fandi. Suara mereka, ucap si Rio. Aku mendengarnya meskipun lirih. Apa alasan mereka memintamu pulang? Tanya Fandi kepada Rio. Karena menurut mereka, tempatku bukan di sini. Lalu di mana? Di tempat yang begitu jauh dan sangat sepi, ucap si Rio. Kamu bisa menolaknya bukan? Mereka akan terus datang, ucap Rio lagi. Aku memang tidak tahu asal-muasal persoalan kamu itu apa. Tetapi jika kamu tidak memiliki kesalahan kepada mereka, kamu tidak perlu takut, kata si Fandi seperti itu. Tapi mereka terus-menerus mendatangi aku. Hiraukan sajalah. Fandi belum tahu bahwa teman karibnya tersebut didatangi oleh sekelompok malaikat yang akan membawa Rio ke alam yang semestinya. Sebab hingga detik ini, Fandi belum mengetahui jika karibnya tersebut sudah tiada. Alas Lali Jiwo. Alas Lali Jiwo sendiri bermakna hutan lupa diri. Konon dapat membuat tersesat siapa saja yang melewatinya dengan niatan buruknya.
Menurut para aktivis spiritual, hutan itu dihuni banyak jin penunggu. Menurut mitos yang beredar, bila tidak ingin tersesat di alas lali jiwo, sebaiknya pendaki menjauhi beberapa larangan yang menjadi pantangan. Di antaranya adalah tidak boleh mengenakan pakaian yang didominasi dengan warna merah. Tidak boleh membawa rombongan dengan jumlah ganjil, dan tidak diperbolehkan merusak situs-situs petilasan yang ada di alas tersebut. Namun sayangnya, semua pantangan yang disebutkan tersebut dilanggar oleh Fandi. Saat melakukan pendakian, Fandi menggunakan baju berwarna merah. Bahkan ia juga mendaki seorang diri, sebab Rio yang saat ini membersamainya adalah sosok arwah yang tidak kunjung diketahui oleh Fandi. Saat ini Lembah Kidang menjadi pilihan untuk Fandi dan Rio beristirahat dan membangun tenda di sana. Lembah Kidang dan alas lali jiwo bersebelahan. Saat ini Fandi masih berusaha menghibur Rio yang mengalami rasa kalut akan satu hal. Kalut yang diakibatkan karena gangguan bisikan suara yang memintanya untuk pulang. Sebelumnya aku pun mendapatkan bisikan yang sama saat masih di dalam perjalanan pendakian ini. Oleh karena itu, aku berusaha sebisa mungkin untuk membuat Rio jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya, aku belum menceritakan ini kepadamu, Rio. Tapi aku pun mendapatkan bisikan yang sama denganmu. Bisikan itu memintaku untuk kembali agar aku bisa selamat. Namun aku tidak mengindahkan bisikan tersebut dan memilih untuk melanjutkan perjalanan bersamamu. Maka dari itu, kamu jangan terlalu dijadikan beban untuk persoalan ini, kata si Fandi. Tapi aku dan kamu itu berbeda, Van, ucap si Rio. Apanya yang berbeda? Kita berada di tempat dan kondisi yang sama, kata si Fandi. Akan aku jelaskan semuanya kepadamu segera, ucap si Rio. Kapan? Jam 3:30. Ikutlah denganku ke alas lali jiwo. Akan aku ceritakan semuanya kepadamu, kata si Rio. Kenapa nggak sekarang saja? Dan kenapa harus di alas lali jiwo? Tanya Fandi. Aku harus menenangkan pikiranku terlebih dahulu sebelum aku menceritakan semuanya kepadamu, ucap si Rio. Ya udah, kalau begitu lebih baik kita istirahat terlebih dahulu sebelum jam 3:30, kata Fandi. Ya udah, Van, kita istirahat dulu. Mereka pun kemudian masuk ke dalam tenda yang sudah mereka bangun dan bersiap-siap untuk memejamkan matanya, timbang sebentar untuk bisa mengembalikan energi yang terkuras karena pendakian yang cukup panjang. Saat tertidur, tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Semua aman terkendali. Bahkan suasana pegunungan yang begitu sejuk membuat mereka semakin nyenyak tidur. Namun, nyatanya Rio tidak terlelap. Bahkan ia tidak memejamkan matanya. Ia hanya menyaksikan Fandi tertidur, dan selebihnya ia merenung. Apa benar aku telah tiada? Tanya Rio dalam hatinya. Jika benar, mengapa aku masih berada di sini? Apakah karena janji yang belum usai kepada Fandi? Kami merencanakan melakukan pendakian bersama, namun aku ingkar kepadanya, hingga akhirnya aku hanya bisa membersamainya dengan cara yang tak biasa, ucap Rio di dalam hatinya. Saat Rio memandang langit-langit tenda, ia melihat bayangan hitam yang nampak mengelilingi tenda mereka. Entah bayangan apa yang ada di luar sana.
Rio berusaha untuk tidak mengindahkannya. Jika memang sudah waktunya, aku ingin pergi dengan tenang, tanpa adanya beban yang harus aku tuntaskan, ucap Rio. Sepertinya Fandi tersadar akan kegelisahan Rio. Ia pun terbangun dan menegur Rio. Rio, kamu gak tidur? Kata si Fandi. Enggak. Fandi pun kembali merasa aneh dengan sikap Rio. Lagi-lagi ia melihat Rio tidak beristirahat. Bahkan ia tidak tidur sedikit pun. Ia sudah menempuh perjalanan yang begitu panjang di dalam pendakian ke puncak Arjuno ini. Fandi pun kemudian melihat jam tangannya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Itu artinya kini waktu yang tepat untuk pergi ke Alas Lali Jiwo bersama dengan Rio. Sebab ia sudah berjanji akan menceritakan semuanya padanya. Ayo ke Alas Lali Jiwo, ajak Fandi kepada Rio. Iya Van, aku sudah janji mau ceritakan semuanya kepadamu, ucap si Rio. Mereka berdua pun kemudian beranjak dari tenda dan berjalan menuju Alas Lali Jiwo. Semua perlengkapan seperti tas, tenda, dan lainnya tidak mereka bawa, sebab mereka pikir tidak akan lama berada di Alas Lali Jiwo nantinya, sehingga semua perlengkapan tersebut dirasa tidak diperlukan. Mereka hanya membawa 1 botol air mineral untuk mengobati dahaga kalau mereka kehausan di tengah perjalanan. Kita harus segera sampai sebelum fajar, ucap si Rio. Mengapa harus terburu-buru? Tanya Fandi. Aku sudah tidak punya banyak waktu. Kenapa? Nanti aku ceritakan semuanya, kata Rio. Mereka pun kemudian mempercepat langkah mereka. Perjalanan menuju Alas Lali Jiwo tidak begitu lama, sebab lokasinya bersebelahan dengan tempat di mana mereka mendirikan tenda. Tak lama setelahnya, mereka berdua pun berhasil sampai di Alas Lali Jiwo. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam alas tersebut. Baru beberapa langkah masuk ke dalam Alas Lali Jiwo, suasana mencekam mulai dirasakan oleh Fandi. Ini beneran? Kita mau berbincang di sini? Tanya si Fandi. Iya. Emangnya kenapa? Apa tidak terlalu menyeramkan? Tidaklah. Tenang saja kamu. Jangan khawatir, kata si Rio. Mereka pun kemudian sampai di sebuah tempat yang begitu mirip dengan petilasan-petilasan Alas Lali Jiwo. Di sana Rio mulai membuka obrolan. Di alas ini, kamu bisa melupakan jiwamu, Van. Maka dari itu, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan bisa membersamaimu lagi. Aku harus pergi, kata si Rio. Pergi kemana? Masaku sudah selesai, Van. Bolehkah aku ikut denganmu? Ucap Fandi. Kamu yakin? Yakin, Rio? Kita sudah berteman lama. Kalau kamu pergi, aku pun juga ingin ikut pergi denganmu, kata si Fandi. Tapi masamu belum tiba, Van, ucap Rio. Atau mungkin kita bisa sama-sama menetap di sini, seperti apa yang kamu ucapkan di awal, kata si Fandi pada si Rio. Kamu benar-benar yakin? Tanya Rio. Yakinlah. Kalau begitu, ikutlah denganku, Van. Rio pun kemudian mengajak Fandi untuk lebih lagi masuk ke Alas Lali Jiwo. Fandi pun menuruti semua ucapan Rio tanpa adanya penolakan sedikit pun. Mereka pun semakin masuk ke dalam Alas Lali Jiwo, sehingga mereka pun sampai di sebuah tempat yang tak asing bagi Fandi. Ini tempat yang mirip dengan tempat pagelaran ronggeng yang saya lihat saat di jalur sebelumnya, ucap si Fandi. Tempat tersebut
layaknya sebuah pemukiman. Banyak sekali penduduk yang tinggal di sana. Dan anehnya, di tempat tersebut sangatlah terang, seperti pagi haru. Semua penduduk tak bersuara ataupun bergeming sedikit pun. Pakaian mereka seperti penduduk Jawa tempo dulu. Bahkan wajah mereka sangat pucat. "Ini di mana?" ucap si Fandi. Rio pun tidak menjawab pertanyaan Fandi. Ia malah tersenyum dan bertingkah aneh. Ia bahkan meninggalkan Fandi seorang diri. Fandi berusaha untuk mengejar Rio, namun ia terlanjur kehilangan jejak Rio. Namun, Fandi masih berpikir positif. Ia berpikir bahwa mungkin saja Rio ingin buang air kecil atau buang hajat, sehingga ia enggan untuk meninggalkannya seorang diri. Atau mungkin Rio memiliki agenda lain yang mendesak. Sembari menunggu Rio datang, Fandi pun duduk di sebuah tempat yang tak jauh dari pendopo perkampungan yang ia lihat dan ia datangi saat ini. Fandi merenung seorang diri. Ia bahkan bingung di mana saat ini ia singgah. Apakah tempat yang semestinya atau dirinya tersesat tanpa arah? Saat sedang terdiam diri, tiba-tiba ada seorang yang menepuk pundak Fandi dari arah belakang. Fandi pun menoleh ke arahnya. Nampak seorang perempuan tua yang memiliki wajah meneduhkan menatap ke arah Fandi. Sosok perempuan itu sangat mirip dengan sosok nenek Fandi yang telah tiada. "Nak, sedang apa kamu di sini?" ucap sang nenek itu. Anu nek, saya nunggu teman saya," kata si Fandi. "Dia bukan temanmu. Dia teman saya, nek. Bahkan kami mendaki bersama sejak awal. Tapi bukan dia." "Maksud nenek, bukan dia apa ya?" "Temanmu telah tiada sejak awal. Orang yang membersamai pendakianmu adalah makhluk lain," ucap nenek itu. "Kok bisa, nek? Aku masih tidak percaya. Sebab semuanya terasa nyata, nek. Dia telah tiada sejak awal. Lalu sekarang kemana dia perginya, nek?" "Nanti kamu akan tahu setelah kamu pulang." "Memangnya saya akan pulang kemana, nek? Bukankah saya harus menetap di sini? Temanku Rio mengajakku untuk menetap dan aku harus mencarinya, nek," ucap si Fandi kepada nenek itu. "Tidak perlu. Kamu kembalilah. Semua orang menunggu," ucap sang nenek. "Menunggu saya, nek?" "Iya, tentu menunggu kamu." "Lalu bagaimana caranya aku bisa pulang, nek? Bagaimana dengan teman saya Rio itu?" "Nenek akan temani kamu. Nenek akan antarkan kamu pulang." "Lalu si Rio gimana, nek? Biarkan dia di sini." "Tidak bisa, nek. Saya berangkat bersama Rio, dan saya pulang pun harus bersama dia juga, nek." Fandi pun kemudian bergegas pergi meninggalkan sang nenek. Ia mencari keberadaan Rio. Ia yakin Rio masih ada di sekitar tempatnya berdiri saat ini. Fandi harus menemukan Rio dan mengajaknya untuk kembali bersama. Perilah menetap sepertinya ini bukan tempat yang tepat, sebab banyak hal yang perlu mereka tuntaskan segera. "Rio, Rio," panggil si Fandi. Rio sama sekali tidak mendengar teriakan Fandi. Sementara Fandi terus mencari Rio ke sana kemari. Fandi pun mulai panik karena khawatir terjadi suatu yang buruk kepada Rio, temannya tersebut. "Rio, kamu di mana? Kamu baik-baik saja bukan?" teriak Fandi. Tiba-tiba terdengar suara yang mirip dengan suara Rio.
Suara itu berbisik kepada Fandi. "Pulanglah," ucap suara tersebut, mirip dengan suara Rio. Fandi pun mencari tahu lebih jauh sumber suara tersebut. Ia berharap suara itu benar-benar suara Rio. Ia pun mencari dan mencari, namun tidak ada hasil yang berarti. Semuanya nihil, dan Fandi merasa sangat kecewa dengan hal itu. "Rio, kamu di mana, Rio?" teriak Fandi. Fandi merasa sangat marah, kecewa, dan sedih. Di satu sisi ia marah karena Rio meninggalkannya. Namun di sisi lainnya, ia merasa sedih karena tak kunjung menemukan Rio. Ia khawatir Rio menghilang karena saat ini ia mungkin mengalami hal buruk. Fandi pun kini hanya bisa terdiam. Dia hanya memiliki 1 botol air mineral. Kondisinya saat ini sangatlah lapar dan haus. Ia pun kemudian menghabiskan air mineral itu, air yang dibawanya, meskipun hal tersebut tidak mengurangi rasa lapar di dalam dirinya sendiri. "Apa lebih baik aku ikut ucapan nenek itu saja?" ucap Fandi dalam hatinya. Ia berpikir mungkin saja hal-hal yang diucapkan oleh sang nenek adalah sebuah kebenaran. Ia pun kemudian mencoba mengikuti saran dari sang nenek untuk segera keluar dari tempat ini. Namun Fandi bingung sebab dia tidak tahu jalan keluar yang benar. Ia pun kemudian mulai mencari-cari jalan keluar dari tempatnya saat ini. Ia bahkan berharap bisa bertemu lagi dengan sang nenek itu, sebab ia ingin menanyakan jalan keluar yang nenek itu tawarkan kepadanya. Andai aku bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan nenek itu lagi, pasti tidak akan aku sia-siakan kesempatan untuk keluar dari sini, ucap Fandi dalam hatinya. Ia pun kemudian terus berjalan tanpa arah, hingga akhirnya dia melihat seekor burung yang berada tepat di hadapannya. Dan anehnya, burung itu tidak terbang, melainkan ia berjalan kecil menyusuri tanah. Ia berjalan tepat di depan Fandi. "Apa burung ini adalah sebuah petunjuk?" kata si Fandi. Fandi pun kemudian mengikuti arah burung tersebut. Benar saja, burung itu menuntun Fandi menuju jalan yang semestinya. Fandi pun semakin yakin untuk mengikuti burung tersebut. Mereka berjalan dengan begitu pelan. Fandi pun semakin optimis dia akan bisa keluar dari tempat ini melalui tuntunan dari burung yang ada di depannya tersebut. Dan benar saja, setelah berjalan cukup lama, akhirnya Fandi melihat hamparan tanah luas dan tenda yang dibangunnya bersama Rio. Namun belum sempat sampai di tendanya tersebut, Fandi sudah terbujur lemas di atas tanah. Saat itu hari sudah mulai sore. Para pendaki yang kebetulan melintas pun mendekat ke arah Fandi yang saat itu tidak sadarkan diri. Akhirnya mereka pun menolong Fandi dan membawanya kembali turun ke pos awal dengan menggunakan tandu yang mereka buat sendiri. Sesampainya di pos pendakian awal, semua orang terkejut dengan keberadaan Fandi. Sebab ternyata Fandi telah menghilang selama 1 minggu di jalur pendakian Gunung Arjuno. Bahkan para penduduk sudah berusaha untuk mencari keberadaan Fandi. Pihak keluarga pun sudah begitu kalut dengan menghilangnya Fandi yang tanpa jejak. Sebab saat melakukan pendakian, Fandi mengatakan bahwa ia akan berangkat bersama Rio. Dan sesaat setelah Fandi berangkat ke pos pendakian Gunung Arjuno, orang tua Fandi mendapatkan kabar bahwa Rio meninggal. Namun anehnya, Fandi tak kunjung pulang.
Hal tersebut membuat orang tua Fandi merasa sangat khawatir. Saat mengetahui Fandi ditemukan dalam keadaan selamat, orang tua Fandi pun bergegas menuju base camp pendakian Gunung Arjuno untuk memastikan kondisi anaknya tersebut. Setelah diobati, perlahan-lahan Fandi pun sadarkan diri. Namun, kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Fandi adalah ia menanyakan keberadaan Rio. "Rio di mana? Rio di mana? Tolong selamatkan Rio. Dia masih di atas sana," ucap Fandi dengan gemeteran. Orang tua Fandi pun hanya bisa meneteskan air mata saat anaknya tersebut menanyakan keberadaan Rio. Sedangkan sudah 1 minggu berlalu, Rio meninggal dunia. "Rio sudah meninggal, Van," ucap orang tua Fandi. "Kok bisa, Bu? Kemarin aku melakukan pendakian bersama Rio. Bahkan sejak awal aku pamit ke ibu dan bapak. Saat kamu pergi, ibu mendapat kabar bahwa Rio meninggal karena kecelakaan," ucap orang tua Fandi. "Lalu orang yang mendaki bersamaku itu siapa, Bu? Kalau bukan Rio?" tanya si Fandi. "Mungkin itu arwah teman kamu, Mas," ucap penduduk sekitar. Fandi pun langsung lemas tak percaya. Jadi selama ini ia melakukan pendakian bersama arwah. Pantas saja ia kerap kali mengalami kejanggalan-kejanggalan yang tak masuk akal. Dan saat Rio mengajaknya untuk menetap, maksudnya itu menetap di alam keabadian. Namun Fandi bersyukur, sebab ia masih diberikan keselamatan dan kesempatan untuk hidup. Meskipun ia sendiri masih belum percaya jika sahabatnya tersebut telah meninggal saat sebelum melakukan pendakian. Dan cerita ini pun selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya di channel ini. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah memberikan cerita ini kepada kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.